kita review kembali. Ini ini kan ada sih. Oh ada. Oh, mohon maaf. Jadi kita review kembali bagaimana DNA ini. Ini sel dan nukleus DNA itu adanya pada nukleus. Jadi nukleus ada kromosom, nanti di dalam kromosom ada DNA structure, ada histon, ada gen, ada basan nukleotida yang itu berpasangan ya, ada AAC dan lain-lain. Itu nanti akan mengkode asam amino, dan kumpulan asam amino itu nanti akan menjadi protein. Ini di dalam nukleus. Jadi di dalam membran nukleus itu ada kode genetik kita, dan masing-masing ada gen, masing-masing sel punya masing-masing sel punya keunikan. Setiap autosite dia punya keunikan tersendiri dari kode genetiknya, dan juga yang lain. Jadi organ-organ kita terdiri dari kumpulan sel-sel yang membawa kode genetik. Dia akan bekerja bagaimana, enzim apa yang akan nanti berperan, kemudian dia akan menghasilkan reseptor apa, inhibitor apa, ligannya apa. Ini semua ada dalam kode genetik di dalam nukleus. Nanti dalam nukleus itu ada transkripsi, translasi, dia akan keluar dari membran nukleus, dan nanti apakah di retikulum endoplasma atau badan Golgi atau di ribosom, dia akan berubah menjadi protein. Nah, protein ini ada di dalam sitoplasma. Nah, jika dibutuhkan oleh tubuh untuk fungsi fisiologis tubuh, dia akan langsung keluar masuk ke dalam sirkulasi. Nah, itulah yang menjaga fungsi fisiologis tubuh yang bisa kita nilai. Kalau misalnya rekan-rekan ada menilai suatu marker misalnya, atau CRP dan lain-lain, itu kan bisa nilai itu dalam bentuk proteinnya yang kita deteksi lewat serum atau plasma. Nah, ini menjaga beberapa protein yang jika saat itu tidak dibutuhkan, dia akan tetap dorman di dalam sitoplasma. Misalnya pada waktu itu kita nggak ada inflamasi, otomatis beberapa protein-protein atau sitokin, ya tentunya dalam bentuk protein, kemungkinan dia tetap dorman di dalam tubuh sampai waktunya dia dibutuhkan. Baru dia akan keluar masuk ke sirkulasi, baru dia memainkan perannya untuk menjaga, tetap menyeimbangkan fungsi fisiologis tubuh. Nah, dari DNA ini kita ada beberapa sequence, ada banyak sequence DNA yang akan mengkode beberapa gen yang berperan dalam fungsi tubuh kita. Ini kebetulan dari Watson ya. Nah, dia mengatakan bahwa semua masing-masing kita individu itu punya keunikan dari genetiknya. Itu yang tadi disebut sebagai genetic variation. Jadi hanya sekitar 1 jutaan itu sama, tapi selebihnya itu akan berbeda dari masing-masing individu. Nah, ini DNA. Jadi DNA kita setiap hari ini seperti berpacu. Apakah dia akan jadi DNA repair atau dia DNA damage, atau DNA damage malah dia menjadi mutasi. Jadi sepersekian detik DNA ini pada waktu sel membelah, DNA ini direplikasi. Nah, pada waktu itu biasanya kode genetik yang di copy akan sama dengan parentalnya, akan sama dengan sel asalnya. Namun, jika terjadi gangguan, apakah itu karena UV atau kimia dan lain-lain yang menghambat atau memperlambat proses enzimatik seperti polimerase, eksonuklease dan lain-lain, ternyata DNA cycle berikutnya sudah masuk, sementara dia belum sempat diperbaiki, maka yang terjadi itu adalah DNA damage atau base sequence error. Itu yang kita katakan ujung-ujungnya nanti terjadi mutasi. Nah, pada waktu replikasi berikutnya, yang mutasi ini ikut lagi terbawa jadi banyak. Seperti itu. Jadi ini penjelasan yang sebelah kanan ya. DNA repair message are engaged in continual race. Jadi betul-betul dia berpacu di saat terjadinya DNA replikasi. Ini sebagai gambarnya yang sederhana. Pada waktu replikasi, ini ada enzim polimerase yang dia akan memasangkan basa nukleotida sesuai dengan pasangannya. Namun, pasti akan ada kesalahan
zombie ada, namun akan segera exonuklease enzim dia akan mengkat bagian yang salah copy tadi, kemudian diperbaiki kembali oleh enzim polimerase sehingga mutasi tidak terjadi atau damage tidak terjadi. Nah ini sebagai contohnya bagaimana DNA repair, bagaimana terjadinya mutasi di sini. Jadi kalau misalnya dalam continual race amplifikasi itu ternyata semua terperbaiki oleh enzim polimerase dan exonuklease, maka DNA repair terjadi. Jika terjadi gangguan, itu yang terjadi adalah DNA damage. Nah, dalam prakteknya di dalam medicine itu kadang-kadang untuk identify simptom dan risk factor itu memang butuh challenging antar DNA. Jadi kadang-kadang antar penyakit mereka ada DNA yang sama, sharing DNA yang sama meningkat. Tapi ada juga yang berbeda. Karena itu kalau kita di kedokteran kita lebih kepada translational research. Jadi misalnya ada dua individu, misalnya sama-sama DM type 2, kita beri obat yang sama, namun pasien A terjadi perbaikan, namun pasien B dengan kondisi yang sama, obatnya sama, tapi dia malah tidak ada perbaikan sama sekali. Nah, disinilah kita mulai mempertanyakan apakah ada gangguan pada pasien ini. Nah, biasanya kita bisa untuk mengecek PCR. Nah, seperti PCR, real time PCR itu lebih melihat seperti apa sih markernya, inflamasi apa yang terjadi. Misalnya insulin reseptornya gangguannya bagaimana, atau ada marker lain misalnya interleukin berapa, interleukin 1 beta atau inflamasinya terganggu, itu kita bisa cek antar individu kenapa ada perbedaan dari pasien ini. Jadi ini seperti yang beberapa risk factor kalau terkait kita di kedokteran itu ya banyak risk factor yang menjadi bias pada waktu kita ingin menilai suatu gen apa yang berperan pada pasien yang kita nilai ini. Nah ini ya, by breaking the boundaries between different clinical disciplines, we found that very many comorbidities